4 langkah penting karyawan di sosial media tahun 2021. Tahun 2020 ini terjadi perubahan cara kita menggunakan internet maupun cara kita masuk ke dalam sosial media. Yang tadinya meeting itu harus ketemuan, sekarang meeting lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Google Hangout, lewat webinar juga bisa. Yang tadinya kerja itu harus ke kantor, sekarang kerja bisa dari rumah, work from home, yang penting ada internet. Yang tadinya marketing atau sales itu harus ketemu orang, ketemu klien, harus cari-cari customer face to face, harus presentasi face to face. Sekarang nggak ketemuan. Mereka cari marketnya bahkan melalui sosial media. Nah, lalu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini? Setelah saya amati dengan seksama, saya menemukan ada 4 langkah penting yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk mempersiapkan diri di dalam sosial media mereka. Ya. Nah, langkah penting ini apa saja? Siap-siap Anda tulis, ya Anda catat supaya Anda bisa lakukan, supaya Anda bisa praktekkan untuk persiapan Anda di 2021. Ya. Yang pertama, step pertama adalah Anda benahi dulu yang namanya profil sosial media Anda. Nah, kenapa profil sosial media ini harus Anda benahi? Karena profil itu ibaratnya seperti wajah Anda di sosial media. Jadi begitu orang akan track dengan Anda, orang akan tertarik dengan Anda, mau tahu lebih jauh mengenai Anda, itu awalnya mereka akan melihat yang namanya profil Anda. Karena itu kalau Anda masih bikin profilnya asal-asalan, fotonya masih bukan foto Anda, gambar covernya masih gelap gulita, kemudian bagian about-nya nggak ada, orang nggak bisa attract, orang nggak bisa tertarik dengan Anda. Orang nggak bisa mengenal lebih jauh dengan Anda. Karena itu, step yang pertama di tahun 2021, Anda harus benahi dulu profil dari sosial media Anda, ya. Nah, sejak 1 sampai 2 tahun ini, para HRD, bos besar, kemudian perusahaan-perusahaan besar, lalu headhunter, itu mereka mencarinya apa? Mencarinya orang-orang yang memiliki satu brand atau satu community atau satu tribe, atau dia tampil secara sosial media itu bagus gitu. Nah, jadi kalau sekarang Anda masih karyawan ya, kemudian mau melamar kerja, mau pindah kerja, itu Anda harus perbaiki dulu profil sosial medianya. Karena apa? Ini juga menjadi salah satu pertimbangan buat si HRD atau headhunter atau bos besar itu memutuskan Anda layak masuk atau enggak. Mereka akan bisa meneliti Anda dari sosial media Anda. Ya, mereka bukan hanya melihat CV Anda, tapi mereka juga melihat bio dari profil Anda. Bagaimana kehidupan Anda di luar dunia kerja. Kemudian, apakah Anda ini orang yang positif mindset? Kemudian great attitude-nya bagus. Ya, kemudian teman-teman Anda bagaimana? Itu kelihatan semua di dalam sosial media. Makanya kalau CV aja di era sekarang tuh nggak cukup. Anda benar-benar harus benahi yang namanya sosial media profile Anda. Ya, mereka akan menilai Anda dari profil sosial media Anda. Karena itu, ini kesempatan buat Anda memasuki tahun 2021, benahi yang namanya profil sosial media Anda. Nah, yang belum punya sosmed tentunya harus daftar dulu ya. Daftar akun sosmed itu gratis, nggak usah bayar. Begitu Anda bikin, Anda buat, langsung Anda optimasi, benahi yang namanya profil sosial media Anda. Kalau Anda masih bingung, bagaimana cara benahinnya? Nah, Anda tinggal mampir ke sosial media saya. Saya ada di Facebook ya, fb.com/chrisemalia99. Saya ada di LinkedIn Christine Emalia. Saya ada di YouTube Christine Emalia. Saya ada di Instagram Karyawan Milioner. Anda bisa lihat profil bio dan pelajari apa yang harus Anda benahi ya dari situ. Oke. Nah, itu adalah step pertama ya untuk mempersiapkan Anda sosial media Anda di tahun 2021. Nah, step keduanya apa? Setelah profilnya Anda benahi, yang kedua mulai berikan yang namanya value. Nah, value itu apa? Value itu artinya nilai tambah, benefit, manfaat apa sih yang bakal audiens Anda dapatkan ya dari sosial media yang Anda bangun. Nah, Anda mau supaya bisa naik jabatan ya, misalnya supaya jenjang karir saya cepat meningkat. Nah, tunjukkan apa yang menjadi keahlian atau skill Anda. Mungkin bos Anda belum tahu saat ini gitu. Nah, ini kesempatan Anda untuk unjuk gigi ibaratnya ya, untuk menunjukkan keahlian Anda, skill Anda lewat sosial media yang Anda bangun. Misalnya Anda punya keahlian yang membuat Anda
berhak untuk dibayar mahal. Anda pengen banget naik gaji nih, Anda bisa tunjukkan di sosial media Anda keahlian Anda. Misalnya Anda udah bisa public speaking, kemudian closing ya, kemudian teknik negosiasi, kemudian Anda juga bisa skill copywriting atau skill digital marketing misalnya. Nah, tunjukkan itu di sosial media Anda sehingga siapapun yang melihat sosial media Anda akan tahu gitu Anda punya skill yang orang lain belum tentu punya, ya itu. Nah, value ini bisa berupa apa? Value ini bisa berupa konten atau postingan yang Anda buat setiap harinya. Jadi kalau di Facebook, di Instagram, itu minimal Anda buat 1 setiap harinya. Tapi kalau Anda bermainnya di LinkedIn, ya, Anda bisa postingnya itu 1-2 kali per minggu. Jadi nggak perlu setiap hari. Yang penting adalah kualitas daripada kuantitas. Tapi beda halnya dengan di Facebook atau IG. Anda harus posting setiap hari ya untuk membangun engagement, membangun ketertarikan dulu. Nah, selain itu, Anda juga bisa lakukan, tadi kalau kontennya itu ada 3 ya, dikenal dengan 3E. Jadi kalau Anda pernah ikut webinar saya sebelumnya, Anda pasti sudah tahu apa maksudnya 3E ya, yaitu konten yang berisi edukasi, kemudian konten yang berisi entertain, yang sifatnya menghibur, dan yang ketiga adalah yang empower, yang membuat orang itu terinspirasi atau termotivasi ketika melihat konten Anda. Ya, nah selain itu, selain Anda berikan konten 3E, cara memberikan value yang lain adalah dengan Anda memberikan giveaway. Giveaway itu sesuatu yang free, sesuatu yang gratis. Nah tentunya juga Anda harus pikirkan dan Anda harus buat dengan baik. Jangan sampai asal-asalan kesannya, karena tidak semua orang mau mendapatkan sesuatu yang gratis, tapi tidak semua orang juga mau mendapatkan sesuatu yang gratis yang asal-asalan. Mereka mau mendapatkan sesuatu yang gratis tapi premium. Ya, ada isinya, ada manfaatnya untuk mereka. Nah, misalnya nih, Anda sudah bisa membuat yang namanya e-book. Nah, Anda bisa berikan e-book itu free dulu untuk awalnya. Karena apa? Karena Anda bisa menjalin hubungan dulu, menjalin trust, menjalin kepercayaan dulu. Ya, Anda berikan sesuatu yang bermanfaat dulu. Atau misalnya, Anda bisa menceritakan mengenai pengalaman Anda, sharing kisah Anda punya sesuatu pengalaman atau kisah nyata yang bagus untuk Anda bagikan di sosial media Anda lakukan. Ya, tidak harus itu merupakan story Anda sendiri. Kalau Anda bisa menceritakan apa yang menjadi kisah Anda, itu akan lebih baik. Karena setiap orang kan akan lebih unik ya, akan lebih melihat diri Anda unik. Anda punya satu cerita yang berbeda dari yang lainnya. Tapi kalau Anda belum punya cerita sendiri, Anda bisa juga share cerita milik orang lain ya dengan mencantumkan sumbernya. Itu. Nah, atau Anda bisa nih bikin video tutorial atau bikin step by step dalam bentuk PPT, dalam bentuk slide share ya. Anda bisa bagikan juga, itu merupakan konten ya, itu merupakan giveaway. Nah, itu adalah step kedua ya yang harus Anda benahi di 2021. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Benahi ya, benahi sosial media Anda, profilnya terutama. Dan yang kedua adalah berikan value-nya. Nah, sekarang step ketiga apa? Step ketiga adalah mulai bangun personal branding. Nah, kenapa personal branding lagi? Karena personal branding sangat penting untuk membangun trust atau kepercayaan. Di dunia sosial media, coba Anda bayangkan, Anda bisa menjangkau banyak orang yang sama sekali Anda nggak kenal, mereka juga nggak kenal Anda, ya. Tapi mereka bahkan bisa menjadi klien potensial, menjadi customer, menjadi menjadi prospek Anda, menjadi rekan kerja Anda, menjadi bos Anda. Awalnya semua dari nggak kenal. Nah, kalau Anda bisa membangun personal brand Anda di sosial media Anda mulai 2021 ini, maka ini adalah bekal untuk Anda selalu diingat. Ya, jadi personal brand tujuannya satu, supaya orang itu mengingat Anda. Jadi ini nggak ada kaitannya sama prestasi. Walaupun Anda sebagai karyawan belum mencetak prestasi apa-apa, tapi kalau Anda sudah mulai membangun brand Anda dan sudah mulai orang tuh kenal siapa Anda, dengan Anda memberikan konten setiap hari, apalagi kontennya bagus, bermanfaat, maka itu akan menjadi daya tarik Anda untuk mewujudkan brand Anda. Ya, nah sekarang pertanyaannya, Anda mau dikenal sebagai apa? Sebagai tukang telat, sebagai orang yang sangat disiplin, sebagai pencetak prestasi, atau sebagai penulis, sebagai motivator, Anda mau dikenal sebagai apa? Ya, itu mulai Anda pikirkan dari sekarang. Anda juga bisa barengin dengan membangun kredibilitas Anda di sosial media. Ya,
Supaya apa? Supaya orang yang tadinya nggak kenal, nggak suka, nggak percaya, menjadi kenal, suka, percaya. Karena kalau orang sudah percaya, sudah suka, apapun yang Anda jual, pada akhirnya mereka akan beli. Ada aja yang beli gitu. Ya, itu intinya. Jadi dengan membangun branding, Anda akan lebih diingat di sosial media. Ya, diingat itu Anda ingatnya gini. Kalau orang diingat di sosial media, diingat sama dengan duit. Nah, ya. Jadi diingat sama dengan duit. Artinya apa? Kalau orang mau beli misalnya, beli satu produk, Anda jual, orang lain juga jual. Tapi orang melihat Anda setiap hari di Facebook. Nah, orang akan lebih memilih beli ke Anda daripada ke orang yang jarang nongol atau orang juga nggak kenal siapa dia. Orang akan berani keluar uang untuk Anda kalau Anda sudah mereka kenal, mereka suka, mereka percaya. Itu pentingnya membangun branding, ya. Nah, step terakhir untuk menjadikan sosial media Anda adalah di tahun 2021 lebih baik. Yang keempat adalah bangun interaksi. Interaksi adalah kuncinya. Interaksi ini apa sih? Artinya bangun hubungan, ya, bangun hubungan, bangun kedekatan. Kalau Anda rajin interaksi, maka Anda akan lebih dikenal dibanding dengan orang lain yang jarang interaksi. Interaksi itu ibaratnya kayak kita ngajak ngobrol gitu ya. Kayak sekarang saya nyapa, ini ada Pak Togar, kemudian ada Pak Hari, ya, welcome. Nah, ini adalah interaksi. Ya, nah dengan membangun interaksi artinya Anda menciptakan hubungan lebih dekat dengan audiens Anda, dengan calon-calon ya, calon-calon klien, calon partner bisnis, calon rekan kerja, calon bos, calon HRD, ya, calon rekan kerja misalnya ya. Nah, interaksi itu sama dengan membangun social trust, artinya membangun kepercayaan dengan publik. Ya, karena itu Anda harus lakukan yang namanya interaksi. Nah, keuntungan lain kalau Anda melakukan interaksi di dalam sosial media, maka postingan Anda, konten yang Anda buat, itu akan bisa menjadi viral. Nah, viral ini apa? Viral ini artinya menyebar, ya, menyebar dalam tempo yang cepat. Yang nggak bisa dibendung kalau di sosial media sudah menjadi viral itu ya. Ini adalah satu keuntungan untuk Anda. Kalau pada saat 15 menit sampai 1 jam pertama, banyak yang komen, banyak apalagi share postingan Anda, ya. Anda lakukan interaksi di situ, maka akan terjadi viral. Artinya postingan Anda ini akan menyebar kemana-mana. Sehingga orang yang tadinya belum berteman dengan Anda pun bisa melihat konten Anda, ya. Nah, itu. Jadi kalau Anda melakukan interaksi di mana, banyak tempat kita bisa melakukan interaksi. Nah, khususnya saya kasih tahu kepada Anda ya. Nah, yang pertama adalah di story. Kenapa? Karena orang lebih banyak sekarang munculnya story. Story itu dalam bentuk cerita pendek. Ya, dan itu biasanya update terus tiap hari. Karena umur story itu hanya 24 jam. Jadi kalau Anda posting di story, besokan sudah hilang. Ya, nah ini adalah paling diminati. Karena apa? Orang bisa melihat perkembangan day to day-nya, apa yang dilakukan oleh orang lain, atau tempat-tempat baru apa, makanan apa, kemudian kegiatan apa, aktivitas apa. Semua yang serba update itu adanya di story. Nah, karena itu Anda juga mulai membangun interaksi mulai dari story. Ya, sekarang hampir semua sosial media besar sudah ada story-nya. Ya, seperti Facebook sudah ada story, kemudian IG sudah ada story, LinkedIn pun sudah ada story, Line sudah ada story, bahkan WhatsApp pun sudah ada story-nya. Ya, Anda bisa interaksi di situ. Kemudian setelah story, Anda juga bisa lakukan interaksi di feed, newsfeed, ya, newsfeed. Kemudian Anda juga bisa lakukan yang namanya DM, direct message, di Messenger, di inbox, ya, Anda bisa lakukan itu. Caranya bisa dengan memberikan komen yang positif dengan kepada postingan orang lain atau menjawab pertanyaan atau menjawab sesuatu respon di postingan kita, yaitu juga namanya interaksi, atau memberikan hati ya, atau memberikan like, atau men-share postingan orang lain, atau menjawab pertanyaan, isi polling, itu adalah termasuk bentuk-bentuk interaksinya. Nah, itu adalah 4 langkah penting karyawan ya di tahun 2021 untuk mereka bisa mengoptimalkan sosial media mereka. Nah, kalau Anda bisa mulai nih dengan membuat akunnya dulu. Jadi jangan sampai Anda ngerti optimasinya tapi akunnya aja belum bikin dulu. Ya, nah saran saya kalau Anda baru pemula, belum pernah main di sosial media, Anda bisa masuk ke yang banyak dulu peminatnya ya, seperti Facebook, Instagram. Nah, kalau Anda mau lebih mendalami dunia karyawan, misalnya nih, Anda mau supaya saya dapat
teman lebih banyak dari kalangan karyawan, kalangan profesional, kalangan pebisnis, Anda bermainnya di sosial media LinkedIn. Nah, di situ Anda akan ketemu ya kelompoknya. Nah, jadi setelah Anda buat akunnya, lalu Anda lakukan optimasi ya dengan 4 langkah yang tadi saya berikan di awal ya, yaitu yang pertama benahi profil Anda, kemudian yang kedua berikan value, kemudian yang ketiga bangun personal branding Anda, dan yang keempat interaksi. Oke, so tahun 2021 ini Anda harus bersiap untuk menginvestasikan diri Anda di dalam sosial media Anda. Luangkan waktu setidaknya 30 menit untuk Anda bisa melakukan interaksi, untuk Anda bisa melakukan posting di sosial media. Setiap hari 30 menit aja kalau Anda sibuk ya. Anda sambil pelan-pelan membangun kepercayaan atau trust. Nah, jika Anda ingin mempersiapkan diri Anda menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya ya di tahun 2021. Ada e-workshop. E-workshop itu artinya workshop tapi secara online ya. Selama 3 hari dari tanggal 18 sampai 20 Desember tahun 2020. Temanya apa? Temanya adalah next level. Anda akan temukan 7 langkah sederhana. 7 langkah sederhana untuk apa? Untuk mewujudkan tahun 2021 menjadi next level kesuksesan yang Anda inginkan. Nah, e-workshop ini sangat-sangat bagus ya, dan kabar baiknya adalah Anda bisa ikut e-workshop ini secara gratis atau secara free ya. Namun karena banyaknya peminat dan slotnya ini sangat terbatas, maka siapa yang cepat dulu yang bisa mendapatkan slot gratisnya. So, kalau Anda mau ikut e-workshop selama 3 hari dari tanggal 18, 19, 20 ya, selama masing-masing itu 2 jam, Anda nggak usah bayar ya, Anda dapatkan secara gratis untuk mempersiapkan 2021 Anda lebih baik, maka caranya Anda lakukan 2 step ini. Yang pertama adalah dengan follow, connect, atau subscribe sosial media saya. Anda tahu ya sosial medianya di mana? Kalau Anda sekarang nontonnya di Facebook, Anda bisa follow fanpage saya di fb.com/krisemalia99. Ya, Anda bisa follow ini. Kalau Anda nontonnya di Instagram video ini, Anda bisa follow IG saya di Karyawan Milioner. Kalau Anda nonton video ini dari YouTube, Anda bisa subscribe YouTube channel saya di Christine Emalia. Dan kalau Anda nontonnya di LinkedIn, Anda bisa connect dengan LinkedIn saya, Christine Emalia. Oke, itu step pertama ya, connect dulu dengan sosial media saya. Step keduanya, Anda langsung inbox, langsung message atau langsung DM saya, ketik 2 kata ini, mau e-workshop. Ya, mau e-workshop. Saya akan kirimkan detailnya ke inbox Anda. Oke, itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Semoga tahun 2021 ini menjadi next level kesuksesan Anda di sosial media Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.